Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ke video pembelajaran aku. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan ini mengenai restrukturisasi perusahaan dan holding company. Nah, yang dimana pada materi kali ini adalah materi aspek hukum dalam bisnis. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu, dan Ibu Stella Aprilia Murni Dayanti, SPN MA, selaku dosen kedua pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Rinaldi dengan NIM channel 24020 sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai materi hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi. Itu apa? Restrukturisasi perusahaan adalah proses penataan kembali struktur organisasi keuangan atau operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan daya saing perusahaan. Restrukturisasi biasanya dilakukan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, menghadapi persaingan yang ketat, atau ingin meningkatkan nilai perusahaannya sendiri. Nah, dari pernyataan tadi mengenai definisi dari restrukturisasi, saya juga menjelaskan mengenai tujuan dari restrukturisasi perusahaan. Yang dimana pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kedua, mengatasi masalah keuangan atau kerugian perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Yang keempat, menyampaikan atau menyesuaikan strategi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis yang sedang dialami. Yang terakhir adalah memperbaiki sistem manajemen dan struktur organisasi di dalamnya agar organisasi itu dapat tertata dan terstruktur agar bisnis dan sistem dari perusahaan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta keberlanjutan. Lalu ada jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi adalah perubahan struktur organisasi perusahaan, seperti perubahan manajemen, pembagian tugas, atau penggabungan divisi agar lebih efektif serta efisien nantinya. Yang kedua adalah restrukturisasi keuangan, di mana penetapan kembali struktur keuangan perusahaan seperti pengurangan utang atau penambahan modal, atau juga biasanya perubahan komposisi sumber pembiayaan dan lain-lain sebagainya yang bersangkutan dengan bagian keuangan dari struktur dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah restrukturisasi operasional, yang dimana perbaikan sistem operasional perusahaan seperti meningkatkan teknologi, efisiensi produksi, dan perubahan sistem kinerja itu sendiri. Selanjutnya adalah manfaat restrukturisasi perusahaan. Nah, di sini saya mengajikan itu ada 4 manfaat dari restrukturisasi perusahaan itu apa saja. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Yang ketiga, meningkatkan daya asing perusahaan di pasar. Keempat atau yang terakhir adalah memperkuat kondisi keuangan perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara efektif serta efisien nantinya. Selanjutnya ada holding company. Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki dan menguasai sebagian besar saham perusahaan lain atau anak perusahaan sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki holding company itu disebut dengan anak perusahaan itu sendiri. Tujuan dari holding company ini antara lain adalah satu, mengendalikan beberapa perusahaan dalam satu kelompok usaha. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan koordinasi antara perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan bisnis. Dari tujuan tadi, saya juga memaparkan mengenai karakteristik holding company. Beberapa ciri utama dari holding company yaitu adalah antara lain satu, memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain. Yang kedua, berfungsi sebagai pengendalian atau pengatur bagi kebijakan perusahaan anak atau anak perusahaan.
Yang ketiga, memiliki beberapa anak perusahaan dalam berbagai bidang usaha. Ya, dan yang terakhir adalah anak perusahaan tetap memiliki badan hukum yang terpisah. Nah, sambungan dari manfaat holding company tadi antara lain adalah memperkuat atau mempermudah pengelolaan kelompok usaha. Yang kedua adalah mengurangi risiko bisnis karena usaha tersebar di beberapa perusahaan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi manajemen dan pengawasan, yang artinya perusahaan melakukan holding company ini untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen untuk pengawasan agar perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Lalu yang terakhir adalah mempermudah ekspansi bisnis ke berbagai sektor, yang artinya perusahaan ingin memperluas bisnisnya agar bisnisnya dapat berkelana serta menjadi mempermudah bisnisnya dapat berkembang dengan pesat agar bisnis itu dapat dikenal dan menjadi pusat dari perusahaan holding itu sendiri. Nah, dari pernyataan tadi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi perusahaan merupakan upaya penataan kembali struktur organisasi keuangan dan operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Sedangkan holding company adalah perusahaan induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan lain dalam satu kelompok usaha. Kedua konsep ini sering digunakan oleh perusahaan besar untuk memperkuat manajemen dan meningkatkan daya saing di dunia bisnis. Demikian baik restrukturisasi. Perusahaan mampu membentuk holding company merupakan strategi manajemen yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan secara lebih efektif dan berkelanjutan nantinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pemaparan presentasi video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya. Dan saya akhiri, saya Rizky Naldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.